semuanya, perkenalkan nama saya Mira. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai peringkat analisis negara atau state level analysis. Jika sebelumnya kita memandang dunia dari perspektif sistem internasional secara keseluruhan, maka kita akan mulai melihat ke dalam masing-masing negara itu sendiri. Peringkat analisis negara menekankan bahwa sifat dan karakteristik domestik suatu negara sangat menentukan bagaimana negara tersebut berperilaku di internasional. Ada dua teori utama yang ada di pembahasan kali ini. Yang pertama ada teori rezim politik atau political regime, dan yang kedua ada teori proses pengambilan keputusan atau decision making process. Yang pertama ada teori rezim politik. Mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apakah jenis pemerintahan suatu negara, demokratis atau otoriter, memengaruhi perilaku luar negerinya? Kemudian, Francis Fukuyama menjawab dengan tegas, teori yang pertama ada teori rezim politik. Sempat mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apakah jenis pemerintahan suatu negara yang demokratis atau otoriter memengaruhi perilaku luar negerinya? Kemudian, Francis Fukuyama menjawab dengan tegas bahwa jawabannya adalah benar. Negara-negara demokratis menurutnya cenderung lebih menghindari perang dibanding rezim totalitarian atau otoritarian. Karena cita-cita politik yang mendasari demokrasi adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepatuhan pada hukum internasional, dan penyelesaian konflik melalui negosiasi, bukan dari kekerasan. Para pemimpin demokratis pun memperoleh mandat dari rakyat, sehingga politik luar negeri mereka harus sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut sedekat mungkin. Yang kedua adalah teori proses pengambilan keputusan. Melihat dari sudut yang berbeda, teori ini tidak hanya bertanya siapa yang memerintah, tapi bagaimana sebuah pemerintahan membuat keputusan. Dalam banyak kasus, kebijakan luar negeri suatu negara lahir dari kompromi antara faksi-faksi atau kelompok-kelompok yang saling bersaing di dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Rourke dan Boyer, ada 3 variabel domestik utama yang menentukan proses ini. Yang pertama ada jenis pemerintahan, demokratis atau otoriter. Yang kedua ada jenis situasi, krisis atau non-krisis. Dan yang terakhir ada jenis kebijakan yang sedang dirumuskan. Dalam situasi yang normal, banyak pihak terlibat dalam pengambilan keputusan luar negeri. Legislatif, kelompok kepentingan, media, hingga opini publik. Namun, dalam situasi krisis, proses itu menjadi sempit atau menyempit dan didominasi oleh pemimpin politik dan sekelompok kecil penasihat kepercayaan. Selain dua teori tadi, Russell Bova mengidentifikasi 5 variabel tingkat negara yang juga turut membentuk perilaku luar negeri suatu negara. Yang pertama, ada jenis pemerintahan. Yang kedua, ada sistem ekonomi dan kinerjanya, sebagaimana ditunjukkan oleh Uni Soviet di bawah Gorbachev. Krisis ekonomi dalam negeri dapat mendorong perubahan yang drastis dalam kebijakan luar negeri. Yang ketiga, ada ciri khas nasional atau national style yang mencakup geografi, sejarah, dan pengalaman kolektif suatu bangsa. Misalnya, Indonesia dan Australia memiliki geografi dan sejarah yang sangat berbeda yang membuat keduanya pun memiliki pendekatan berbeda terhadap masalah-masalah internasional. Yang keempat, mengacu pada identitas budaya. Dan yang kelima, yaitu kelompok kepentingan dan opini publik yang pengaruhnya sangat besar di negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Namun hampir tidak ada negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau Kuba. Kalevi-Holsti menambahkan bahwa peringkat analisis negara ini penting karena perang, aliansi, imperialisme, hingga berbagai manuver diplomatik tidak bisa dipahami hanya dari tekanan eksternal semata. Faktor-faktor domestik, ideologi nasional, opini publik, tekanan sosial ekonomi juga memainkan peran yang tak kalah besar. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.